Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa di dalam ibadah kita. Apa kabar? Baik-baik semua ya, semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, hari ini kita kembali berjumpa. Kita mau beribadah bersama-sama. Dan kakak ingatkan dulu ya, Alkitabnya sudah disiapin ya. Ya, sudah segar semua, sudah siap untuk mulai ibadah. Sebelum mulai kita berdoa. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa sudah berkati kami dalam istirahat malam kami. Kami sudah Tuhan bangunkan sehingga kami boleh bertemu di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua adik-adik kami yang sudah siap beribadah. Tuhan yang sertai kami, pimpin kakak-kakak guru yang akan bertugas hari ini Tuhan. Biarlah semua ibadah kami dari awal pertengahan Tuhan berkati sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kalau ada adik-adik kami dalam keadaan kurang sehat, Tuhan juga menyembuhkan. Bahkan yang belum siap untuk beribadah, Tuhan siapkan sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami sudah siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita mau muji Tuhan ya. Kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, kita tadi sudah angkat pujian ya. Hari ini harinya Tuhan. Bahwa semua hari harinya Tuhan. Mulai hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Semua hari harinya Tuhan. Ya, adik-adik kita masih mau angkat pujian untuk Tuhan. Kita angkat pujian bersama Tuhan aku bisa. Ya, ikutin gerakannya, lagunya bersama Tuhan aku bisa.
adik-adik, pujian kita tadi bersama Tuhan aku bisa ya. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita Nandi Hali atau Kak Tari ya. Adik-adik kita siapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap ya semua ya? Duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian tabur firman Tuhan. Ya, kita angkat sama-sama. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu. agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. bentuk aku Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan, Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu. agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. bentuk aku Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan, Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan,
Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Nande Hale. Kita akan ketemu untuk membahas firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab adik-adik kan? Sekarang kita mau bersatu di dalam doa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan supaya kita bisa mengerti. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Ada kesehatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami bisa mengerti. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Dibuka dari Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru. Kita mau buka bersama-sama adik-adik. Yohanes 5 ayat 2 sampai 9a. Kita ulang sama-sama. Yohanes 5 dimulai dari ayat 2 sampai 9a. Kita baca bersama-sama. Tanda ketiga, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang, ada orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Wah, mereka menantikan goncangan. Emang ada apa dengan goncangan? Kita baca lagi adik-adik. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca tentang bagaimana orang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan video yang kakak akan tayangkan ini ya. Ini tentang cerita yang kita baca tadi. Kita mau putar videonya. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu
turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Adik-adik, kita sudah mendengarkan, kita sudah menonton video yang tadi kakak tampilkan. Menurut adik-adik, kenapa Tuhan mau menyembuhkan orang itu? Kira-kira apa? Adik-adik, Tuhan mau menyembuhkan orang itu karena Tuhan kita itu punya kuasa. Wah, kira-kira selain menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tadi, adik-adik ingat nggak pernah seperti apa aja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Merubah air menjadi anggur, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, lalu yang pendarahan juga pernah disembuhkan oleh Tuhan, lalu menenangkan badai. Itu adalah contoh dari betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Dia mau menyembuhkan orang yang sakit lumpuh yang tidak bisa berjalan. Pada saat dia mau nyebur, orang lain sudah duluan karena dia lumpuh kakinya. Nah, itu yang pertama, karena Tuhan berkuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Yang kedua, karena Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu adalah sumber kasih. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi kakak, dia mengasihi adik-adik, dia mengasihi orang yang lumpuh. Nah, adik-adik, kita sangat bersuka cita kita punya Allah yang berkuasa dan penuh kasih seperti Tuhan Yesus. Sekarang,
sebagai anak-anak Tuhan, karena tadi Tuhan sudah mencontohkan menolong orang lain, kita anak Tuhan berarti harus mirip dong sama Bapaknya, yaitu kita harus mengasihi orang yang membutuhkan, menolong, membantu, mendoakan. Karena Bapa kita penuh kasih, kita anak-anaknya juga pasti penuh dengan kasih. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita ini. Kami sudah diingatkan lagi betapa Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan penuh dengan kuasa, mau membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Berkati kami anak-anak Tuhan, supaya kami bisa memiliki kasih yang seperti Tuhan. Membantu sekitar kami, membantu mama, papa, kakak dan adik kami, membantu teman-teman kami dengan kemampuan kami sebagai anak kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh Kak Nandi Hale. Terima kasih Nandi Hale untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Nanti persembahannya disampaikan ke pengurus PJJ masing-masing ya adik-adik ya. Yuk, kita siapkan hati kita mau angkat pujian untuk persembahan kita, beri syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Ya, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah berkuasa atas ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan buat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan pada Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, supaya menjadi guna untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Juga Tuhan berkati yang tinggal pada kami, ajar kami Tuhan untuk mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati mama papa kami yang menjadi saluran berkat buat kami. Dan biarlah Tuhan juga berkuasa atas kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan, hari-hari selanjutnya, sehingga untuk minggu depan kami juga boleh Tuhan pertemukan kembali dalam ibadah kami, baik secara online. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.